Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopi Anan dan yep, kali ini gua mau memberi tutorial tentang bagaimana sih cara menginstal Flutter di dalam Flutter di Windows, khususnya Windows gitu ya, tapi overall sama aja. Kalian bisa langsung pergi ke flutter.dev dan di sini ada langsung aja Windows install. Kalian cari di sini ada requirement-nya atau sistem requirement-nya, Windows 7 ke atas, kemudian disk space-nya 400 MB minimal. Kemudian ini udah pasti ada kalau kalian punya Windows 10 atau Windows lah ya. Dan selanjutnya kalian coba download Flutter SDK. Itu yang pertama. Flutter SDK ini akan berbentuk zip filenya. Kemudian nanti kalian tinggal download aja dan kemudian seperti ini penampilannya. Nanti ada Flutter Windows versinya, itu tergantung kapan kalian install ya atau downloadnya. Kemudian nanti kalian ekstrak gitu ya, dan gua udah diekstrak di dalam direktori gua sendiri, yaitu ada di D programs dan Flutter SDK, dan kalian tinggal pasang aja di situ. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak boleh di dalam folder yang ada spasinya dan tidak boleh di dalam program files. Nanti takutnya ada masalah permission. Jadi biar amannya, kalian boleh taruh di data D atau yang bukan di sistem operasi, kayak gitu ya. Kemudian kalian tinggal aja di sini untuk ekstrak, tadi udah beres ya. Nah, kemudian ini adalah cara lain kalau kalian nggak mau dapatin filenya dalam bentuk zip, kalian bisa gunakan yang namanya Git. Silakan aja diambil, tinggal kalian update path-nya. Di sini kita disarankan untuk mengganti path environment variables. Caranya, kalian tinggal search aja, ketikkan environment variable, ada di sini muncul. Kemudian nanti ada environment variables di bawahnya, dan kemudian di bagian path di bagian atas, kalian boleh tekan edit. Nah, nanti kalian tinggal new aja sebelah sini sampai berbentuk seperti ini, kemudian kalian browse. Nah, kalian arahin di mana letak Flutter SDK tersebut. Baik, Flutter SDK-nya sendiri tadi kan kita udah bikin ya di D, yang kalau kalian bebas ya di mana ya. Ini kalau versi gua. Nah, ada di Flutter, kemudian kalian arahin ke folder yang namanya bin. Kemudian oke. Nah, seperti ini kebetulan gua udah punya. So, gua akan delete aja yang ini. Kalau kalian langsung aja ya. Oke, kemudian oke. Itu langkah untuk menginstal Flutter SDK-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk menginstal Flutter SDK-nya, kalian tinggal buka lagi program Flutter SDK Flutter dan buka di folder bin-nya, kalian double klik untuk Flutter-nya sendiri. Ini .bat-nya ya, atau file untuk run-nya. Jadi supaya dia benar-benar kayak ke install gitu. Jadi ada namanya Windows batch file. Oke, itu udah beres. Jadi di sini kita udah beres ngatur dia di edit environment variables, kemudian udah diarahin ke bin dan sudah beres. Nah, tinggal kita untuk coba. Kalian buka CMD-nya, terus kalian ketikkan aja Flutter doktor. Nah, seharusnya kalau memang udah benar-benar terinstall kayak gitu ya, ini harusnya udah muncul ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia tidak muncul atau tidak diketahuin gitu ya tulisannya, ya berarti ada sesuatu yang salah kayak gitu. Oke, nah di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, dia itu ngasih info di sini bahwa ada sesuatu yang nggak ada. Nah, kalau Flutter sendiri ada kayak gini. Nah, ada Android Toolchain yang ini warna kuning, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaikin di sini, sama Android Studio. Di sini ya, kita Android Studio-nya ada, tapi tidak ada Flutter plugin-nya. Tapi itu nanti kita urusin, kita close dulu, kita lanjutin dulu ya. Nanti kita akan ngurusin ke situ. Oke, bagian Android setup. Di sini gue ada punya beberapa rekomendasi, tapi rekomendasi gue yang paling utama adalah kalian download dan install Android Studio. Kalian bisa download Android Studio aja, gitu ya. Nanti kalian akan dibawa ke halaman downloadnya pada saat video ini dibikin. Android Studio berversi 3.6.1, bahkan 3.2 nih ya. 6.2 maksudnya. Kalian tinggal download, nanti akan muncul file downloadannya itu berbentuk
.exe harusnya. Oke, sebanyak 700 megaan, atau bisa lebih atau bisa kurang. Kalian double klik aja, nanti bakal terjadi ada Android setup. Kalian next 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 aja. Di sini gue nggak bisa contohin karena gue udah install Android Studio. Jadi anggap aja kalian udah install, terus nanti bakal muncul tampilan awal untuk Android Studio. Dia bakal ngebuka dulu, kemudian ada tampilan awalnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan awalnya. Kita udah berhasil menginstal Android Studio. Nah, ini buat apa? Sebenarnya kalian bisa ngoding di Android Studio-nya langsung, atau kalian ini hanya bisa kalian bikin untuk ngambil SDK-nya doang gitu, teman-teman. Jadi biar lebih mudah ya kalian aja install aja gitu, karena nggak akan di-run juga kalau kalian pakai environment yang lain. Kita akan coba lagi. Nah, di sini katanya untuk Android Studio 3.6 atau yang paling baru, kita perlu menginstal SDK-nya secara manual. Apa yang diinstal? Nah, pertama kalian buka Android Studio-nya, kalian ke Configure, kemudian kalian ke SDK Manager. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini kan. Kalian arahin ke SDK Tools yang di atas. Kemudian kalian uncheck Hide Obsolete Package-nya. Setelah di-uncheck, nanti akan muncul kayak gini nih. Kebetulan saya udah di checklist, kalian tinggal di checklist aja. Setelah di checklist, kalian nanti apply, nanti dia bakal menginstal, kalian next aja. Kalau sudah beres, ya sudah, kalian oke aja. Nanti balik lagi ke halaman seperti ini. Nih, intinya dia bilang seperti itu ya. Nah, lanjut. Untuk masalah Android device-nya, kalian bisa dua cara, pakai emulator atau pakai HP kalian sendiri dicolokin. Itu nanti akan ada di video terpisah, tapi asumsinya kali ini gua adalah kalian memakai emulator. Jadi langkah ini kalian bisa baca aja sendiri. Untuk langkah emulator gua akan jelasin. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat virtual device di Android. Nanti gua akan jelasin. Terus kita disuruh untuk milih NX86 atau 64 gitu ya. Tapi yang direkomendasikan adalah 86 dan 64 ini untuk chipsetnya. Kemudian untuk emulate performanya kita disuruh milih hardware gitu ya. Ya pokoknya kita pakai hardware lah ya. Jadi di sini kita tinggal verify dan next. Nah, caranya gimana? Kalian masukkan Android Studio-nya, kalian masuk ke configure, kemudian di atas ada AVD Manager atau Android Virtual Device Manager. Kemudian kalian klik di sini, kebetulan gue udah punya, tapi mari kita bikin lagi. Kalian tinggal create virtual device gitu ya. Nanti kalian pilih aja HP-nya apa. Nah, saran gue sih pilih yang DPI-nya rendah supaya tidak terlalu makan resource terlalu banyak gitu. Malah kalau bisa Nexus, tapi gue bikinnya Pixel 2 karena 420 dpi juga, yang lain kan di atas nih. Nah, Pixel kan ya karena dia pakai Android-nya Android ini, jadi lebih ringan lah ya. Nah, kita tinggal next aja. Kemudian kalian pilih yang ini, bebas. Gua pilih Q karena menurut gua yang R masih belum optimal. Jadi gue pilih Android Q untuk SDK-nya. Atau kalian bisa ke X86 image ini. Tapi dia bilang yang disarankan itu yang X86_64 gitu. Jadi kita ambil yang di recommended-nya aja. Nggak apa-apa karena di sini ada recommended, kita pilih yang Q. Kalian tinggal next. Nah, tinggal kalian pilih di sini, kalian bisa kasih nama. Kalian bisa show advanced setting untuk ngasih berapa memorinya gitu ya. Kalau kalian mau setting silahkan, kalau gua nggak mau. Dan biasanya si device frame-nya ini gua uncheck gitu ya, itu doang. Nah, setelah itu nanti kalian next aja, finish. Muncul seperti ini nanti. Kalau udah muncul seperti ini, kalian close aja dan beres. Oke. Nah, untuk di sini gua akan jelasin dulu bagaimana untuk pilih environment-nya. Untuk sekarang gua close dulu Android Studio-nya, kemudian gua akan balik ke CMD, kemudian gua akan ketikkan lagi Flutter Dactyl. Nah, untuk ngefix yang di sini teman-teman, kita udah dikasih tahu sebenarnya cara ngefixnya gimana. Kita disuruh ngetik Flutter Dactyl Android licenses. Oke, kita Y aja, Y lagi.
Udah deh, beres. Tinggal kita buka lagi Flutter Doctor-nya. Tinggal kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke. Nah, untuk toolchain-nya udah beres ya. Tinggal Android setup-nya. Di sini kita masih belum, nanti kita akan setup. Nah, connected device-nya juga gua nggak mengkonekkan device apapun. Nah, sekarang kita akan coba lanjut dulu. Di sini ada web setup dan lain-lain, tapi kita nggak akan ke situ. Kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu setup and editor. Nah, di sini kalian bisa pilih Android Studio atau IntelliJ. Ada namanya IDE namanya IntelliJ, sama ada Visual Studio Code. Di sini gua pakai Visual Studio Code. Yang perlu kalian install adalah kalian ke Visual Studio, install aja atau download dulu yang namanya Visual Studio Code atau lambangnya warna biru. Kalian download, maka nanti filenya ada berbentuk seperti ini kira-kira. Kalian double klik. Oke. Kemudian kalian accept dan next. Kalian pilih penyimpanannya di mana. Next, kalian create desktop icon dan lain-lain, tapi ini di checklist ya teman-teman ya. Add to path. Jadi biar dia secara otomatis mengupdate environment variabelnya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi kayak gitu ya. Nah, lanjut. Setelah kita menginstal, kita disuruh untuk ke view command palette, type install, and select extension install bla 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 bla. Intinya kita di sini disuruh menginstal Flutter frameworknya di dalam Visual Studio Code. Nih kita finish dulu. Oke, di bagian ini adalah halaman pertama banget. So, kita akan install dulu Flutter-nya. Caranya kalian ke minutes yang di bawah, ke extension, kemudian kalian ketikkan Flutter. Oke, nah kebetulan gua udah diinstal. Nah, kalau belum diinstal nih gua kasih tunjuk dulu. Enable dulu dan gua uninstall. Oke, kalau belum diinstal akan muncul seperti ini teman-teman ya. Oke, tinggal kita install, nanti dia akan keinstall dan udah beres. Dan satu lagi Dart, tapi seharusnya dia udah secara otomatis. Tuh, jadi kita nggak perlu lagi. Oke, udah beres ya untuk Flutter-nya. Nah, sekarang kita tinggal ke terminal, new terminal. Kalian ketikan aja di sini Flutter Doctor. Oke, seharusnya muncul juga seperti yang tadi. Tuh. Oke, yang masalahnya di Android dan connected device-nya nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, terus caranya untuk ngebikin test drive-nya di sini ada lanjut lagi sebenarnya. Kalian boleh baca, tapi sampai di sini gue mau bikin project baru. Nah, cara bikin project baru, kalian bisa ke Ctrl Shift P gitu ya untuk membuka ini, atau gue lupa. Atau kalian bisa ke view, kemudian nanti akan ke command palette, maka muncul seperti ini. Kalian tinggal ketik aja Flutter, nanti akan ada new project, kalian klik aja new projectnya, terus kalian kasih nama Hello World, kemudian kalian enter, dan kalian letakkan di mana untuk menyimpannya gitu ya. Ini gue akan bikin folder baru, namanya Hello World, dan gue select a folder. Nah, dia akan meng-create project untuk kita, tinggal nunggu aja di sebelah kanan bawah. Nah, beres seperti ini teman-teman. Seharusnya ini tidak error. Pertanyaannya, Bang, kenapa error gitu ya? Oke, nah ini disebabkan karena kita tidak ngeset path dari si ininya teman-teman, SDK-nya. Caranya gimana Bang untuk ngefixnya? Kalian bisa sebenarnya ini masih analyzing sih teman-teman. Oke, kita tunggu beres dulu aja ya. Oke, jadi dia udah nggak error lagi sebenarnya, udah beres. Nah, tinggal di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bawah kanan ada namanya no device. Kalian klik tuh. Nah, nanti karena kita udah bikin emulator sebelumnya di Android Studio, maka dia akan terdaftar di sini teman-teman. Ya, atau kalian bisa create langsung tapi kalian nggak bisa custom. Jadi kita buka aja Start Pixel 2-nya karena gua nggak ngubah namanya. Kalau kalian ubah namanya, kemungkinan di sini namanya juga ganti. Nah, kalian klik gitu ya.
terus kalian oke aja, nanti dia akan ngebuka emulatornya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini untuk menjalankan emulator di pertama kali mungkin akan lama gitu. Tapi untuk di nextnya ya kemungkinan cepat tergantung device yang kalian pakai kayak gitu. Rekomendasi dari gua itu kalau kalian pakai Windows itu i5, RAM-nya minimal, sangat-sangat minimal itu 4, tapi 4 udah nggak ketolong. 6 lah paling tidak, amannya di 8 gitu ya, i5 8 GB. Kemudian generasinya juga kalau bisa generasi terbaru, dan yang paling penting adalah SSD teman-teman. Jadi usahakan kalian pakai SSD gitu ya, jadi untuk mempercepat juga itu sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Itu aja sih. Nah, gue juga mau kasih tahu di sini untuk ngejalanin di terminalnya. Coba kita jalankan atau kita buka CMD. Nih kita jalankan di sini Flutter Doctor. Oke, kalau teman-teman lihat di sini teman-teman ya, semua udah checklist kecuali Android Studio karena kita belum pakai Android Studio untuk bikin programnya. Nah, di sini connected device-nya udah kelihatan karena kita udah menjalankan emulatornya. So, untuk kali ini gue akan kasih tahu dulu gimana caranya di Visual Studio Code. Dan kalau kita biarkan seperti ini ya udah oke, semuanya udah oke. Nah, ada satu lagi teman-teman di mana nanti kalian akan terkena error. Gue akan kasih tahu kenapa. Nah, pertama kalau kalian terkena error gitu ya, atau ada tulisan di sebelah kanannya katanya SDK pad-nya tidak ditemukan, berarti kalian harus ke setting, kalian ketik di bawah kiri setting, kemudian kalian akan masuk ke dalam sini, kalian ketik aja Flutter SDK. Oke, kalau sudah, nah pastikan kalian udah mengarahkan Flutter SDK pad-nya ke dalam sini teman-teman ya, ke dalam di mana kalian naruh bin-nya gitu. Nanti kalian tinggal add item aja seperti ini. Nah, kalian nggak bisa browse di sini, kalian harus ke pad-nya langsung, kalian klik di sini, kalian copy, nanti tinggal dipastekan di sini. Kayak gitu kira-kira. Nanti kalau udah ada, kalian save, kalian close si editornya, buka lagi, dan harusnya sudah bisa. Kalau tidak bisa, silahkan didiskusikan, tanya kepada saya langsung. Jangan malu-malu dan subscribe aja dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk like. Juga kalian bisa follow gua di Instagram gua yang ada di layar. Oke, atau nanti gua taruh di deskripsi deh. Dan di sini kita masih belum bisa ngeran ya. Oh, udah. Nah, tadi kan kita cuma ngebuka emulatornya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, artinya emulator kita itu sudah ready untuk dijalankan. Cara ngerannya, kalian tinggal ke run without debugging kalau nggak mau ngedebug. Dan kalau mau ngedebug, kalian harus F5. Nah, di sini gua saranin kalau di awal-awal itu without debugging aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah berhasil ngeran ya. Tapi tadi agak lama karena ya ternyata dia menginstal lagi mungkin ya untuk versi yang terbarunya atau yang sesuai lah kayak gitu. Tapi kita udah berhasil nginstal dan ya udah berjalan sedemikian rupa gitu ya. Udah berhasil juga, ini si buttonnya juga berjalan dengan normal. Dan itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video yang berikutnya ya. Bye-bye.